Halo semuanya, perkenalkan nama saya William Duto Sinaga dari Fakultas Kehutanan, Minat SHTI, Institut Pertanian Stiper Yogyakarta. Jadi pada video kali ini saya akan membahas lebih dalam mengenai remote sensing. Jadi mari kita lanjut ke pembahasannya. Remote sensing. Apa itu remote sensing? Remote sensing atau penginderaan jarak jauh atau disingkat INDRAJA adalah pengukuran atau akuisisi data suatu objek atau fenomena oleh sebuah alat yang tidak secara fisik melakukan kontak dengan objek tersebut atau dari jarak jauh, misalnya dari pesawat, pesawat luar angkasa, satelit, dan kapal. Contoh penginderaan jauh antara lain satelit pengamatan bumi, satelit cuaca, memonitor janin dengan ultrasonik, dan warna luar angkasa yang memantau planet dari orbit. Menurut Lilsan dan Kiefer pada tahun 1979, penginderaan jauh atau INDRAJA atau remote sensing adalah seni dan ilmu untuk mendapatkan informasi tentang objek, area, atau fenomena melalui analisa terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, ataupun fenomena yang dikaji. Lalu menurut American Society of Photogrammetry, penginderaan jauh merupakan pengukuran atau perolehan informasi dari beberapa sifat objek atau fenomena dengan menggunakan alat perekam yang secara fisik tidak terjadi kontak langsung dengan objek atau fenomena yang dikaji. Komponen-komponen penginderaan jauh antara lain yang pertama yaitu sumber tenaga. Sumber tenaga dalam proses INDRAJA terdiri dari sistem pasif yang menggunakan sinar matahari dan sistem aktif yang menggunakan tenaga buatan seperti gelombang mikro. Jumlah tenaga yang diterima oleh objek di setiap tempat berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain waktu penyinaran, bentuk permukaan bumi, dan keadaan cuaca. Lalu komponen selanjutnya yaitu atmosfer. Dalam INDRAJA, jendela atmosfer adalah bagian spektrum elektromagnetik yang dapat mencapai bumi. Keadaan di atmosfer dapat menjadi penghalang pancaran sumber tenaga yang mencapai ke permukaan bumi. Kondisi cuaca yang berawan menyebabkan sumber tenaga tidak dapat mencapai permukaan bumi. Lalu komponen selanjutnya adalah interaksi antara tenaga dan objek. Tiap-tiap objek memiliki karakteristik yang berbeda dalam memantulkan atau memancarkan tenaga ke sensor. Objek yang mempunyai daya pantul tinggi akan terlihat cerah pada citra, sedangkan objek berdaya pantul rendah akan terlihat gelap pada citra. Contohnya permukaan puncak gunung yang tertutup oleh salju yang mempunyai daya pantul tinggi terlihat lebih cerah daripada permukaan puncak gunung yang tertutup oleh lahar dingin. Berikut adalah contoh cara kerja dari remote sensing. Bisa dilihat pada gambar bahwa sinar matahari memantulkan cahayanya ke dasar permukaan bumi, lalu permukaan bumi memantulkan kembali ke satelit dan satelit dapat menghasilkan citra pada permukaan bumi. Adapun keunggulan dan kelemahan INDRAJA yaitu keunggulannya, citra menggambarkan objek, daerah, dan gejala di permukaan bumi dengan wujud dan letak objek yang mirip wujud dan letak di permukaan bumi yang relatif lengkap. Lalu kedua, dari jenis citra tertentu dapat ditimbulkan gambaran tiga dimensional apabila pengamatannya dilakukan dengan alat yang disebut stereoskop. Lalu citra merupakan satu-satunya cara untuk pemetaan daerah bencana. Lalu selanjutnya citra sering dibuat dengan periode ulang yang pendek. Dan kelemahan INDRAJA yaitu orang yang menggunakan harus memiliki keahlian khusus
Peralatan yang digunakan mahal dan sulit untuk memperoleh citra foto ataupun citra non-foto. Lalu manfaat inderaja pada beberapa bidang disiplin ilmu, yaitu pada hidrologi, pemanfaatan daerah aliran sungai dan konservasi sungai, pemetaan sungai dan studi sedimentasi sungai, pemanfaatan luas daerah dan intensitas banjir. Pada geologi, yaitu penentuan struktur geologi dan macamnya, pemantauan daerah bencana akibat gempa, kebakaran atau tsunami. Pada oceanografi, pengamatan sifat fisik air seperti suhu, warna, kadar garam, dan arus laut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.